Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Hari ini kita masuk pertemuan ke-7 fisika hari ini ya nak, dimana judulnya yaitu perubahan zat. Jadi pertemuan hari ini itu tidak lepas dari pertemuan kita sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita mulai. Perubahan zat. Untuk perubahan zat itu dibagi menjadi dua macam atau dua jenis, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Oke, kita bahas yang pertama, perubahan kimia. Kalau dikatakan perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi dia menghasilkan zat baru. Di situ contohnya udah saya buat. Yang pertama, perubahan kimia itu dapat kita lihat pada pembakaran. Seperti kayu api misalnya, kayu kita bakar, dia akan berubah menjadi arang atau abu. Maka arang atau abu itu dapatkah dia kembali menjadi kayu? Tidak dapat. Jadi perubahan kimia itu ditandai dengan bahwa bahan yang sudah berubah tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Oke. Terus yang kedua bisa kita lihat pada peragian atau fermentasi. Contohnya pada pembuatan tape atau pembuatan tempe. Oke, dia menghasilkan zat baru dan zat baru yang dihasilkan tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Seperti tape misalnya tape itu terbuat dari kayu ubi kayu ya. Ubi kayu yang sudah difermentasi, yang sudah dibuat melalui peragian menghasilkan tape. Bisakah tape itu kembali lagi menjadi ubi? Tidak bisa. Demikian juga dengan tempe. Oke, di mana tempe itu berasal dari kacang kedelai ya. Yang ketiga, perubahan kimia dapat kita lihat pada korosi atau perkaratan. Contohnya besi yang berkarat. Seperti pagar kita misalnya, ada pagar yang terbuat dari besi, itu akan berkarat lama-kelamaan. Itu kenapa? Karena dia sudah bereaksi dengan udara di sekitar ya. Dia akan mengalami karat. Jadi karat itu udah nggak bisa hilang lagi. Oke, malah makin bertambah karatnya dan pagar harus diganti. Tapi bisakah kita dapat mencegah pengurangan korosi? Bisa. Dengan cara apa? Pagar tersebut kita cat. Kita cat supaya apa? Supaya korosi dia bisa berkurang. Reaksi pagar dengan udara itu bisa berkurang dengan cara pagar itu harus kita cat ya. Yang keempat itu adalah pelapukan. Di mana pelapukan ini bisa kita lihat pada seperti sampah Oke, sampah itu kan awalnya seperti daun yang jatuh dari pohonnya. Itu kan pada awalnya kan berbentuk daun. Lama-kelamaan dia akan melapuk menjadi dia menyatu dengan tanah. Oke, itulah contoh untuk perubahan kimia. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam perubahan kimia biasanya disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan warna. Yang kedua, terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, timbulnya gas. Dan yang terakhir itu adalah terbentuknya endapan. Itulah untuk perubahan kimia. Kita lanjut yang kedua, yaitu perubahan fisika yang disebutkan dengan perubahan fisis. Di mana perubahan fisika ini itu kebalikan dari perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru, kalau di fisika tidak ya tidak menghasilkan jenis zat baru. Dan zat baru itu kalaupun dia menghasilkan zat baru, dia dapat kembali ke bentuk semula. Apa contohnya? Kita lihat. Ciri-ciri perubahan fisika yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, dapat kembali ke wujud semula. Yang ketiga, perubahan wujud. Dan yang keempat itu adalah kelarutan. Contoh-contoh perubahan fisika dapat kita lihat. Yang pertama yaitu dia dapat berubah bentuk. Dan yang kedua dapat berubah wujud zatnya. Oke, wujud zatnya dapat berubah. Oke, kita lanjut. Di mana perubahan wujud zat itu ada dibagi 6. Ini di SD sudah kamu pelajari ya Di situ gambarnya sudah saya buat. Oke. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang ketiga zat ini itu dapat berubah-ubah. Oke, wujudnya dapat berubah. Itu sebanyak 6 perubahan. Apa aja dia? Yang pertama, dia dapat mencair. Mencair itu sama dengan melebur. Di mana mencair ini adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya adalah es batu yang awalnya padat, dia berubah mencair jadi air. Itulah dia melebur ya Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Perubahan wujud cair menjadi padat.
Oke, contohnya adalah air kita buat ke dalam freezer akan menjadi es batu, dia akan memadat ya nak. Oke, yang ketiga situ dapat kita lihat adalah mengembun, di mana mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Jadi contohnya ya embun pagi-pagi, kalau kamu lihat itu nak rumput, kalau kamu berjalan di lapangan bola, kalau kita berjalan kaki ayam itu rumput itu basah nak. Oke, itu basah padahal tidak ada hujan. Nah, dia itu adalah embun ya. Yang selanjutnya di situ adalah menguap. Menguap itu adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Oke, contohnya adalah wujud cair menjadi gas. Berarti dia adalah air yang kita masak sampai mendidih, dia akan menghasilkan uap. Nah, itu ya nak contohnya ya. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya adalah pada kehidupan sehari-hari bisa kita lihat itu adalah kapur barus. Kapur barus itu kan padat. Kalau kita simpan ke dalam lemari supaya apa? Ya supaya baju kita wangi atau tidak digigit rayap, kita buat kapur barus. Kapur barus itu nak akan lama-kelamaan akan hilang. Nah, itu kenapa? Nah, dia berubah menjadi gas ya. Yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal ini nak di ilmu fisika itu namanya nanti mendeposisi ya. Jadi mengkristal dengan mendeposisi itu sama dia artinya ya, yaitu perubahan wujud gas menjadi padat. Oke, wujud gas menjadi padat, dia memadat. Contohnya apa? Pembuatan garam. Itu garam karena itu dari uap air laut dibuat menjadi garam. Nah, garam kan berbentuk padat. Oke, terus contoh yang lain bisa kamu lihat adalah pada knalpot. Knalpot mobil bisa, knalpot sepeda motor juga bisa. Kalau sepeda motor baru kamu beli, knalpotnya itu masih bersih, nah masih licin. Tapi lama-kelamaan kita pakai sepeda motor, 5 tahun, 6 tahun kemudian, kamu lihat dalam knalpot itu dia berbentuk kayak berkerak-kerak warna hitam. Nah, dia berbentuk padat. Nah, itu dari mana? Ya dia dari apa? Asap. Asap dari knalpot itu lama-kelamaan dia mengendap dan mengeras di dalam knalpot. Oke, itu contohnya ya nak. Oke. Kita lanjut pelajarannya yaitu tentang partikel zat. Partikel zat adalah bagian terkecil zat yang masih memiliki sifat zat tersebut. Di situ contohnya saya buat ya nak. Oke, di mana air ditambah gula akan menghasilkan teh manis. Bagaimana prosesnya ini? Kita lihat. Untuk partikel zat kita akan tahu zat itu ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ketiga zat ini nak itu memiliki sifat atau ciri-ciri yang berbeda-beda. Samakah ciri-ciri zat padat, zat cair dengan zat gas? Pasti beda, bentuknya saja sudah beda. Maka itulah yang kita bahas di sini. Jadi yang pertama kita bahas adalah untuk zat padat. Oke, zat padat ciri-cirinya sudah lengkap saya buat di situ ya nak. Jarak partikelnya berdekatan. Ya, dia rapat dia nak. Oke. Yang kedua letaknya teratur, yang ketiga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Oke, dan yang selanjutnya yang terakhir partikel bergetar di tempat. Ini artinya zat padat nak, kalau kita pecah-pecahkan pun dia sampai menjadi lebih kecil, dia akan tetap memadat. Kenapa? Karena dia adalah gaya tarik partikelnya itu sangat kuat. Jadi satu sama lain itu gaya tariknya sangat kuat. Oke, dan yang kedua itu adalah zat cair. Ciri-cirinya juga udah saya tuliskan bahwa yang pertama letak partikelnya agak jauh. Yang kedua letaknya tidak teratur. Yang ketiga gaya tarik antar partikel itu lebih lemah dibanding dengan zat padat. Dan yang terakhir adalah getaran bergeser dari tempatnya. Jadi dia bisa bergeser dari tempatnya. Kalau di zat cair itu biasanya adalah mengalir. Oke, kalau tempatnya saja sudah beda nak, dia mengalir ke tempat yang paling rendah. Oke, nah jadi dia contohnya adalah air. Oke, yang terakhir partikel zat gas. Ciri-cirinya di situ sudah saya tuliskan. Yang pertama jarak partikelnya berjauhan. Yang kedua letaknya tidak teratur. Yang ketiga adalah gaya tariknya sangat lemah. Dan yang keempat adalah partikelnya bebas bergerak mau kemanapun. Contohnya adalah gas. Oke, kalau misalnya kita ambil anak sebuah balon, kita embus, sudah kita ikat. Oke, maka udara yang di dalam balon itu, nah itu bebas mereka mau kemanapun. Jadi makanya di saat kamu buka ikatan balon, itu udara yang dalam itu langsung keluar, bebas kemanapun dia mau pergi. Oke, jadi itulah perbedaan dari ketiga partikel zat tersebut ya nak. Sampai di sini pelajaran kita. Kalau ada memang yang tidak mengerti lagi, silakan tanya japri ke WA saya ya nak. Oke.
Oke, sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.